Dan yang lain, yang satunya lagi itu untuk CPU-nya saya naikkan sistem. Oke lo guys, kembali lagi dengan Taufik Hidayat Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas yaitu RP931 untuk menembak WiFi ID. Jadi RP931 itu adalah RP yang terkecil di Mikrotik, yaitu di sana ada 3 port ya ini ya. Jadi RP ini itu untuk end device, yaitu mini router atau yang ada di rumah, jadi tidak untuk ISP yang besar-besar, yaitu misalkan trafiknya hanya sekitar 10 Mbps ke bawah lah. Ini juga dulu saya pakai yang RP941 itu kalau dibuat router dilewati trafik itu mentok itu sampai 20 Mbps, itu pun CPU nya 100% mentok, dan setelah itu reset terus seperti itu. Jadi saya sekarang untuk yang routernya pakai yang 750 GR3 ini ya, ini 750 GR3, dan ini ada 2 ISP, jadi Ether 2 dan Ether 3, dimana Ether 2 itu adalah GPON, itu melewati GPON, Ether 3 itu melalui WiFi ID. Jadi dalam video sebelumnya itu saya sudah memberikan tutorial, yaitu mengeluarkan atau mengaktifkan WiFi ID di modem IndiHome. Nah di sana itu tutorialnya itu di modem IndiHome yang hitam, jadi punya saya itu adalah hitam. Tetapi kalau modem yang lain belum pernah coba yang sekali itu yang modem yang warna putih, yaitu yang Fiberhome yang putih itu bisa juga. Untuk yang modem yang lain kurang tahu, karena memang yang tersedia di sini itu hanya modem Fiberhome. Oke, lanjut. Untuk trafiknya yaitu yang Ether 2 ini adalah Nice atau Nice. Nice itu dari Makrotik.co.id, dari punyanya Pak Valen di sana. Kemarin saya unduh di sana dan saya impor ke dalam ini, ke dalam address list ya, ke dalam address list. Nah ini Nice ini adalah IP Indonesia semua. Jadi IP Indonesia itu saya larikan ke GPON, dan selain Indonesia saya larikan ke WiFi ID. Jadi seperti itu konfigurasi saya untuk yang WiFi ID ini yang ada di router saya. Jadi ini yang selain dari Indonesia itu saya larikan ke yang lain. Tapi di sini ada yang saya disable, yaitu yang apa namanya, yang Facebook, WhatsApp yang ada di Indonesia, yang ada di Telkom. Ini saya larikan juga ke WiFi ID karena ini loadnya juga besar. Kalau tidak saya matikan itu, kalau di GPON itu munculnya sekitar 20 Mbps-an, makanya saya matikan biar larinya ke WiFi ID. Ini juga bisa menghemat VUP yang kalian punya yang di modem IndiHome seperti itu. Oke, langsung kita pindah lagi ke WiFi ID. Di sini RP-nya RP931 ya. Tadi sudah saya jelaskan, dan saya akan memperlihatkan untuk interface-nya. Interface-nya ada 3. Power line ini gunanya untuk power yang dari apa namanya, dari colokan listrik itu ada, tapi dia tidak encode, dia harus beli sendiri di mikrotik.com itu ada. Jadi di sini ada wirelessnya ini menembak WiFi ID, dan ini ada signalnya main 64 65 593 seperti itu signalnya. Untuk IP addressnya dinamik dari DHCP client di sini. Setelah itu
supaya WiFi ID-nya tidak login, maka kita menggunakan sistem script, yaitu scriptnya ada di sini. WiFi ID ini ada, jadi itu scriptnya. Dan selanjutnya untuk resource-nya, sistem resource-nya itu lumayan sedikit atau lumayan kecil. Jadi untuk mengecilkan resource ini itu berawal dari otak-atik sendiri. Jadi sebelumnya awal-awal saya buat ini, yaitu buat server untuk internet ini, awalnya saya memakai RP941, yaitu yang kakaknya 931 ini. Itu dulu saya membuat itu waktu IndiHome masih 10 Mbps, dan itu di sana itu kalau sudah padat trafiknya itu 10 Mbps itu kadang CPU-nya itu sampai 100% di sini. Dan saya untuk mengoptimalkan waktu itu karena tidak punya uang, tidak punya apapun, jadi saya mendisable paketnya. Jadi untuk meminimalisir atau memaksimalkan dari RP931, di sini saya menonaktifkan beberapa paket sistem package ini, menonaktifkan beberapa paket, yaitu adanya hotspot, IPv6, MPLS, PPP routing. Jadi sebelumnya belum saya otak-atik itu untuk WLAN-nya ini maksimalnya hanya 30 Mbps, itu pun CPU-nya sudah 100%, dan saya otak-atik sendiri. Untuk ini saya matikan semua, itu sudah mendingan, tetapi CPU-nya masih di angka 60-an, itu pada posisi 30 Mbps. Itu sudah lumayan. Jadi kalian bisa ini disable, setelah itu kalian reboot, sistem reboot, itu sudah selesai. Dan yang lain, yang satunya lagi itu untuk CPU-nya saya naikkan sistem sistem router boot ya. Ini untuk router bootnya juga saya naikkan CPU-nya. Jadi di sini memang ada banyak, yang aslinya itu 650, tapi saya naikkan ke 700 karena kemarin juga saya coba yang 750 itu kadang-kadang di sini CPU-nya masih sekitar 100%, padahal kan ini di atasnya. Tetapi untuk CPU-nya sendiri di sini itu kemarin naik ke 100%, itu posisi traffic 30 Mbps. Jadi ini trafiknya rata-rata memang 20 sampai 30-an. Itu di sini CPU-nya hanya mentok biasanya itu 40%, itu pun hanya 40 Mbps. Kemarin sudah saya loskan atau saya ya memang saya loskan itu. Di sini untuk WiFi ID-nya bisa sampai 60-an. Itu memutar video di YouTube itu 8K itu bisa. Jadi mungkin itu untuk memaksimalkan dari RP931. Jadi ini adalah video review dan cara memaksimalkan RP931 ya. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin menembak WiFi ID dengan budget yang murah. Memakai 931 bisa, tetapi hanya menembak saja, jangan dipakai untuk routing dan segala macam. Jadi kalian perlu yang 931, dan di bawahnya juga router management juga harus ada. Jadi kalaupun kalian ingin yang lain atau yang satu, kalian bisa pakai yang RP Hub AC2, itu bisa, itu bagus, sama dengan RP750 Gear 3 itu hampir sama, dan dia sudah ada WLAN-nya. Jadi itu sangat cocok sekali untuk kalian yang mencari untuk router nembak WiFi ID dan router management. Oke, mungkin itu sharing kali ini untuk review WiFi ID di RP9312ND. Oke, mungkin itu ya. See you next time di video selanjutnya.